Maya tidak pernah menyangka bahwa air mata paling pahit dalam hidupnya akan jatuh karena dua orang yang paling ia percaya. Hari itu, ia hanya ingin memberi kejutan kecil, membawakan makanan untuk suaminya yang belum pulang sejak siang. Namun saat membuka pintu rumah kontrakan milik kakaknya, langkah Maya mendadak terhenti. Tangannya gemetar. Napasnya terasa sesak. Karena di depan matanya berdiri laki-laki yang selama ini ia panggil suami. Dan perempuan yang selama ini ia panggil kakak. Tidak ada teriakan. Tidak ada suara. Dunia seolah berhenti berputar saat itu juga. Yang paling menyakitkan bukan karena suaminya memilih perempuan lain, tetapi karena perempuan itu adalah kakaknya sendiri. Dan Maya tidak pernah tahu bahwa pengkhianatan itu sudah tumbuh begitu dekat di depan matanya. Jauh sebelum air mata itu jatuh, Maya selalu percaya bahwa tidak ada orang yang akan lebih menjaganya selain kakaknya sendiri. Sejak kecil, Rina bukan hanya seorang kakak. Ia adalah tempat Maya bercerita, tempat Maya mengadu, dan orang pertama yang selalu berdiri di depannya saat ada masalah. Perbedaan usia mereka memang tidak terlalu jauh. Namun bagi Maya, Rina selalu terasa seperti pelindung. Saat mereka masih sekolah, Rina sering mengalah demi adiknya. Saat Maya dimarahi orang tua, Rina yang lebih dulu membelanya. Karena itulah, hingga dewasa hubungan mereka tetap dekat. Bahkan setelah masing-masing memiliki kehidupan sendiri, mereka masih sering bertemu, masih sering berbagi cerita, dan masih saling membantu saat ada kesulitan. Maya sering merasa beruntung memiliki kakak seperti Rina. Ia tidak pernah membayangkan harus hidup tanpa keluarga yang selalu mendukungnya. Apalagi setelah menikah dengan Roni. Roni adalah laki-laki yang dicintai Maya. Bukan pria sempurna, namun cukup baik untuk membuat Maya merasa aman. Mereka hidup sederhana, tidak kaya, tidak juga kekurangan. Beberapa tahun setelah menikah, lahirlah seorang anak perempuan yang menjadi kebahagiaan mereka. Rumah kecil itu mungkin tidak mewah, namun selalu terasa hangat. Setidaknya begitulah yang dirasakan Maya saat itu. Sementara itu, kehidupan Rina tidak berjalan sebaik yang diharapkan. Pernikahannya berakhir. Ia harus membesarkan anak laki-lakinya seorang diri, dan kondisi ekonominya semakin sulit dari waktu ke waktu. Melihat keadaan kakaknya, Maya tidak tega. Ia sering membantu semampunya. Kadang mengirim makanan, kadang memberi uang belanja, kadang mengajak Rina makan bersama di rumah. Roni pun tidak pernah keberatan. Ia bahkan beberapa kali membantu memperbaiki hal-hal kecil di rumah kontrakan Rina. Mengantar kebutuhan, atau membantu jika ada sesuatu yang rusak. Semua terasa wajar. Tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada yang membuat Maya merasa harus berhati-hati. Karena dalam pikirannya, Rina adalah kakaknya sendiri. Dan siapa yang akan curiga kepada orang yang paling dipercaya? Siapa yang akan menjaga jarak dari keluarganya sendiri? Siapa yang akan membayangkan bahwa luka terbesar dalam hidupnya justru akan datang dari rumah yang selama ini selalu terbuka untuknya? Hari-hari terus berjalan. Maya tetap menjadi adik yang peduli. Rina tetap menjadi kakak yang sering dibantu. Dan Roni tetap menjadi suami yang terlihat biasa saja. Setidaknya, itulah yang terlihat dari luar. Karena tanpa disadari siapapun, ada sesuatu yang perlahan mulai tumbuh. Sesuatu yang awalnya terlihat sepele. Sesuatu yang tidak dianggap berbahaya. Namun kelak, akan menghancurkan lebih dari sekadar sebuah pernikahan. Setelah perceraiannya, Rina semakin sering datang ke rumah Maya. Awalnya hanya sesekali, saat merasa kesepian, atau saat membutuhkan teman untuk bercerita. Maya tidak pernah keberatan. Baginya, rumah itu juga rumah kakaknya. Bahkan ia merasa senang karena Rina tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Kadang Rina datang membawa anaknya. Kadang datang sendiri, mengobrol di ruang tamu, membantu Maya memasak, atau sekadar menemani keponakannya bermain. Di mata siapapun, tidak ada yang aneh. Mereka terlihat seperti keluarga yang saling mendukung.
Kakak dan adik yang tetap dekat meski kehidupan membawa mereka ke jalan yang berbeda. Suatu malam, Rina datang dengan wajah yang lebih murung dari biasanya. Ia baru saja kehilangan pekerjaan sambilan yang selama ini membantunya bertahan. Keadaan keuangannya semakin sulit, dan beban hidup terasa semakin berat. Malam itu, Rina menangis di depan Maya. Tangis yang selama ini ia sembunyikan dari banyak orang. Maya memeluk kakaknya erat, mencoba menenangkan, mencoba memberi semangat. Karena melihat Rina seperti itu membuat hatinya ikut sakit. Di saat yang sama, Roni juga ikut mendengarkan cerita Rina, memberi beberapa saran, dan sesekali mencoba menghiburnya. Semuanya masih terlihat wajar, masih terlihat seperti kepedulian keluarga. Hari-hari berikutnya, Rina semakin sering menghubungi Maya. Namun tidak semua telepon itu dijawab Maya. Kadang Maya sedang sibuk mengurus anak, kadang sedang berada di luar rumah. Di saat seperti itulah, Rina mulai berbicara dengan Roni. Awalnya hanya soal hal-hal sederhana, menanyakan kabar, menanyakan pekerjaan, atau meminta pendapat tentang masalah yang sedang dihadapinya. Roni menanggapi seperti biasa. Tidak ada niat buruk, tidak ada perasaan aneh. Setidaknya pada awalnya begitu. Namun semakin sering seseorang hadir dalam kehidupan kita, semakin mudah pula kita terbiasa dengan kehadirannya. Dan tanpa sadar, percakapan yang dulu hanya sesekali mulai menjadi lebih sering. Maya sama sekali tidak mencurigai apapun. Ia justru merasa bersyukur, karena suaminya dan kakaknya bisa saling membantu. Itu adalah tanda bahwa keluarganya rukun. Suatu sore, saat sedang menyiapkan makan malam, Maya tersenyum melihat Roni dan Rina mengobrol di teras. Mereka tampak tertawa membahas sesuatu, dan Maya tidak merasakan sedikit pun rasa khawatir. Karena terkadang, pengkhianatan yang paling menyakitkan tidak datang dari orang yang kita curigai. Ia datang dari orang-orang yang kita percaya sepenuhnya. Dan saat itu, Maya masih mempercayai mereka tanpa syarat. Hari-hari terus berjalan. Kehidupan Maya terlihat sama seperti biasanya. Mengurus rumah, mengantar anak sekolah, menyiapkan kebutuhan keluarga, dan berusaha menjadi istri yang baik seperti selama ini. Di tengah kesibukan itu, Maya tidak menyadari bahwa ada banyak hal kecil yang mulai berubah di sekitarnya. Perubahan yang awalnya begitu halus, hingga nyaris tidak terlihat. Rina semakin sering datang ke rumah, bahkan terkadang tanpa memberi kabar lebih dulu. Maya tidak pernah mempermasalahkannya. Ia justru merasa senang rumah itu kembali ramai. Anak-anak mereka terlihat akrab, makan bersama, bermain bersama, dan sesekali pergi keluar bersama keluarga kecil Maya. Semuanya tampak seperti kebersamaan yang hangat. Namun ada satu hal yang mulai berubah. Rina tidak lagi datang hanya untuk bertemu Maya. Kadang saat Maya sedang sibuk di dapur, ia justru lebih lama berbicara dengan Roni di ruang tamu. Awalnya Maya tidak memikirkan apapun, karena topik yang mereka bicarakan terdengar biasa. Tentang pekerjaan, tentang kehidupan, tentang kesulitan yang sedang dihadapi Rina. Suatu malam, Maya terbangun karena haus. Saat berjalan menuju dapur, ia melihat cahaya ponsel Roni masih menyala. Suaminya terlihat sedang membalas pesan seseorang. Maya hanya tersenyum kecil. Ia mengira itu urusan pekerjaan. Karena selama ini Roni memang sering berkomunikasi dengan banyak orang. Dan ia memilih kembali tidur tanpa bertanya apapun. Beberapa hari kemudian, Rina datang lagi. Kali ini dengan wajah yang jauh lebih ceria. Ia tertawa lebih banyak, berbicara lebih banyak, dan terlihat lebih nyaman dibanding biasanya. Melihat perubahan itu, Maya justru merasa lega. Ia berpikir mungkin keadaan kakaknya mulai membaik. Mungkin beban hidup yang selama ini dipikul Rina sudah mulai berkurang. Namun tanpa disadari Maya, ada sesuatu yang membuat Rina kembali bersemangat. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Dan sesuatu itu berada sangat dekat dengan dirinya. Suatu sore, saat Maya sedang menjemput anaknya di sekolah, ponselnya tertinggal di rumah. Ketika kembali pulang,
Ia melihat Roni dan Rina sedang duduk berdua di teras. Mereka terlihat buru-buru menghentikan percakapan ketika melihat Maya datang. Tidak ada yang benar-benar aneh. Namun ada sesuatu yang membuat hati Maya terasa sedikit tidak nyaman. Perasaan itu hanya muncul sebentar. Karena beberapa detik kemudian, ia kembali menepisnya. Bagaimana mungkin ia curiga? Yang satu adalah suaminya. Yang satu lagi adalah kakaknya sendiri. Dan seringkali, hati manusia menolak mempercayai hal yang paling menyakitkan. Bukan karena tanda-tandanya tidak ada, melainkan karena kenyataannya terlalu sulit untuk diterima. Sejak hari itu, benih keraguan mulai muncul di dalam hati Maya. Masih kecil, masih samar, namun perlahan tumbuh menuju sebuah kenyataan yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Hari itu dimulai seperti hari-hari biasa. Maya bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengantar anaknya ke sekolah, dan menjalani rutinitas yang sudah sangat akrab dalam hidupnya. Tidak ada firasat buruk, tidak ada pertanda aneh. Tidak ada sesuatu yang membuatnya merasa hari itu akan berbeda. Setidaknya hingga menjelang sore. Saat itu, Roni mengatakan bahwa ia harus menyelesaikan pekerjaan di luar. Sementara Rina sejak siang tidak bisa dihubungi. Maya tidak memikirkan apapun. Karena kedua hal itu terasa biasa. Menjelang maghrib, Maya teringat bahwa pagi tadi ia memasak makanan kesukaan kakaknya. Ia berpikir untuk mengantarkannya sekalian. Tidak ada alasan khusus. Hanya karena ia rindu berbincang dengan Rina. Dengan membawa wadah makanan di tangannya, Maya menuju kontrakan sederhana tempat kakaknya tinggal. Perjalanan itu tidak jauh. Hanya beberapa menit dari rumah. Sesampainya di sana, Maya melihat pintu depan tidak tertutup rapat. Lampu rumah menyala. Dan sandal seseorang terlihat di teras. Awalnya ia tidak merasa aneh. Sampai matanya mengenali sandal itu. Sandal yang sangat dikenalnya. Sandal yang setiap hari ada di rumahnya sendiri. Langkah Maya perlahan melambat. Dadanya mendadak terasa tidak nyaman. Namun ia masih berusaha menenangkan pikirannya. Mungkin Roni hanya sedang membantu sesuatu. Seperti biasanya. Dengan tangan yang mulai gemetar, Maya mendorong pintu perlahan. Lalu melangkah masuk, dan dalam hitungan detik, dunianya runtuh. Di ruang tamu kecil itu, berdiri dua orang yang paling ia percaya. Suaminya dan kakaknya sendiri. Tidak ada yang siap melihat pemandangan seperti itu. Tidak ada yang siap menerima kenyataan seperti itu. Dan tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkan apa yang dirasakan Maya saat itu. Wadah makanan yang dibawanya terlepas dari tangan. Jatuh ke lantai. Suara benturannya memecah keheningan ruangan. Namun Maya hampir tidak mendengarnya. Rina membeku. Roni membeku. Tidak ada yang berbicara. Karena semua penjelasan terasa terlambat. Semua alasan terasa tidak berarti. Air mata mulai memenuhi mata Maya. Bukan karena marah. Bukan karena cemburu. Melainkan karena rasa hancur yang datang bersamaan. Sebagai seorang istri, dan sebagai seorang adik, jika perempuan itu orang asing, mungkin rasa sakitnya tidak akan seperti ini. Jika perempuan itu seseorang yang tidak dikenalnya, mungkin ia masih bisa memahami. Namun perempuan itu adalah Rina. Kakak yang selama ini ia cintai. Kakak yang selama ini ia bantu. Kakak yang selama ini ia percaya. Maya menatap mereka berdua dengan mata yang basah. Lalu bertanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Kenapa? Hanya satu kata. Namun mengandung luka yang tidak sanggup ditampung oleh hati siapapun. Tidak ada jawaban yang benar malam itu. Tidak ada kalimat yang bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi. Karena beberapa pengkhianatan, sekali terlihat, akan mengubah hidup seseorang selamanya. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan Maya. Malam ketika kepercayaannya hancur. Malam ketika rumah tangganya runtuh. Dan malam ketika ia kehilangan dua orang yang paling dicintainya dalam waktu yang bersamaan. Setelah kejadian itu, tidak banyak yang bisa diselamatkan.
Maya mencoba bertahan, mencoba memahami, mencoba mencari alasan yang masuk akal. Namun semakin ia berusaha, semakin dalam luka yang dirasakannya. Roni meminta maaf. Berkali-kali. Rina juga menangis. Berkali-kali. Namun ada kesalahan yang tidak bisa hilang hanya karena penyesalan. Yang hancur bukan hanya sebuah pernikahan. Yang hancur adalah kepercayaan yang dibangun selama puluhan tahun. Kepercayaan seorang adik kepada kakaknya. Dan kepercayaan seorang istri kepada suaminya. Beberapa bulan kemudian, perceraian itu resmi terjadi. Maya memilih pergi, bukan karena membenci, melainkan karena ia tidak lagi mampu tinggal di tempat yang terus mengingatkannya pada luka yang sama. Anak perempuan mereka ikut bersama Maya, dan setiap kali putrinya bertanya tentang ayahnya, Maya selalu berusaha menjawab dengan tenang. Meski hatinya sendiri masih berantakan, yang paling sulit bukan menghadapi perceraian, melainkan menghadapi kenyataan bahwa keluarganya tidak lagi utuh. Karena setelah semua yang terjadi, hubungan Maya dan Rina benar-benar berubah. Mereka tidak bertengkar, tidak saling menghina, tidak saling menyerang. Namun jarak di antara mereka terasa lebih jauh daripada kota yang dipisahkan lautan. Kondisi itu perlahan menghancurkan hati ibu mereka. Perempuan yang selama ini selalu bermimpi melihat kedua anaknya hidup rukun, kini harus melihat mereka berjalan ke arah yang berbeda. Tanpa saling menyapa, tanpa saling menatap. Beberapa kali sang ibu mencoba memperbaiki keadaan, mengajak mereka bertemu, mengajak mereka berbicara. Namun luka yang terlalu dalam tidak bisa sembuh hanya karena satu percakapan. Malam-malam tertentu, ibu mereka sering menangis diam-diam. Bukan karena marah kepada siapapun, melainkan karena sedih. Sedih melihat keluarganya pecah di depan matanya sendiri. Sementara itu, hubungan Roni dan Rina tetap berjalan. Namun kehidupan yang mereka bayangkan ternyata tidak seindah harapan mereka. Ada rasa bersalah yang tidak pernah benar-benar hilang. Ada tatapan keluarga yang tidak pernah benar-benar sama lagi. Dan ada kehilangan yang terus mengikuti mereka kemanapun pergi. Tahun demi tahun berlalu. Maya belajar hidup dengan lukanya. Belajar membesarkan anaknya. Belajar tersenyum kembali. Meski ada bagian dari hatinya yang tidak pernah benar-benar pulih. Lalu suatu hari, telepon itu datang. Telepon yang membuat langkah Maya melemah. Dan air matanya jatuh bahkan sebelum percakapan selesai. Ibunya sakit keras. Dan kali ini, keadaannya jauh lebih serius daripada sebelumnya. Di rumah sakit, Maya duduk di samping ranjang ibunya, menggenggam tangan yang selama ini selalu menguatkannya. Dan di sudut ruangan, berdiri seseorang yang sudah bertahun-tahun tidak benar-benar ia tatap. Rina, kakaknya sendiri. Ruangan rumah sakit itu terasa sunyi. Suara alat medis terdengar pelan. Sementara Maya duduk menggenggam tangan ibunya. Tangan yang dulu sering mengusap rambutnya saat kecil. Tangan yang selalu menjadi tempat pulang saat hidup terasa berat. Di sisi lain ruangan, Rina berdiri dengan mata yang sembab. Bertahun-tahun telah berlalu. Namun jarak di antara mereka masih terasa sama. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada kebencian yang diucapkan. Hanya ada luka yang belum pernah benar-benar hilang. Ibu mereka memandang kedua anak perempuannya bergantian. Matanya terlihat lelah. Namun ada satu hal yang masih ingin ia lakukan. Satu hal yang selama bertahun-tahun menjadi beban di hatinya. Dengan suara yang lemah, ia menggenggam tangan Maya. Lalu menggenggam tangan Rina. Perlahan, ia menyatukan tangan mereka. Air mata mulai mengalir di wajah Rina. Sementara Maya menundukkan kepala. Karena mereka berdua tahu betapa besar keinginan ibu mereka untuk melihat kedua anaknya kembali dekat seperti dulu. Namun kehidupan tidak selalu memberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ada kesalahan yang meninggalkan bekas terlalu dalam. Ada kepercayaan yang sekali hancur, tidak pernah benar-benar kembali utuh. Beberapa hari kemudian, ibu mereka akhirnya pergi. Pergi dengan tenang. Meninggalkan duka yang begitu besar bagi kedua anak perempuannya. Hari pemakaman menjadi hari yang berat.
Keluarga besar berkumpul. Doa dipanjatkan. Tangis pecah di berbagai sudut. Dan di antara semua kesedihan itu, Maya dan Rina kembali berdiri dalam ruang yang sama. Setelah semua orang mulai pulang, Maya berjalan ke halaman rumah masa kecil mereka. Rumah yang menyimpan begitu banyak kenangan. Tempat mereka bermain bersama. Tempat mereka tumbuh sebagai kakak dan adik. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Rina berdiri beberapa meter di belakangnya. Matanya merah. Wajahnya penuh penyesalan. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Hingga akhirnya Rina berbicara. Dengan suara yang bergetar. Dengan air mata yang tidak lagi mampu ditahan. Aku kehilangan adik karena kesalahanku sendiri. Kalimat itu keluar pelan. Namun terasa begitu berat. Karena selama bertahun-tahun, itulah kenyataan yang terus menghantuinya. Rina menangis. Bukan tangisan karena ketahuan. Bukan tangisan karena malu. Melainkan tangisan seseorang yang akhirnya benar-benar memahami harga dari sebuah pengkhianatan. Maya memandang kakaknya lama. Sangat lama. Di hadapannya berdiri perempuan yang dulu selalu melindunginya. Perempuan yang dulu begitu ia banggakan. Dan juga perempuan yang pernah menghancurkan hatinya. Air mata jatuh di pipi Maya. Namun kali ini bukan karena marah. Bukan karena benci. Melainkan karena ia lelah membawa luka itu selama bertahun-tahun. Dengan suara pelan, Maya akhirnya berkata, "Aku sudah memaafkan." Rina langsung menangis semakin keras. Karena kalimat itu adalah sesuatu yang selama ini ingin ia dengar. Namun Maya melanjutkan kalimatnya. "Aku memaafkan. Tapi kita berdua tahu. Ada hal yang tidak akan pernah kembali seperti dulu." Rina menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Karena ia tahu Maya benar. Memaafkan tidak selalu berarti mendapatkan kembali apa yang sudah hilang. Sore itu, dua saudari berdiri di halaman rumah masa kecil mereka. Sama-sama menangis. Sama-sama terluka. Sama-sama kehilangan. Namun dengan cara yang berbeda. Dan disitulah Maya akhirnya mengerti sesuatu. Suaminya memang pergi. Rumah tangganya memang hancur. Namun yang paling membuatnya menangis selama ini, bukan kehilangan seorang suami, melainkan kehilangan seorang kakak. Seseorang yang dulu begitu ia percaya. Seseorang yang pernah menjadi tempat paling aman dalam hidupnya. Karena ada pengkhianatan yang menyakitkan. Dan ada pengkhianatan yang mengubah hati seseorang selamanya. Dan bagi Maya, pengkhianatan itu datang dari keluarganya sendiri. Langit sore perlahan berubah jingga. Angin berhembus pelan di halaman rumah yang penuh kenangan itu. Sementara dua perempuan yang pernah sangat dekat berdiri dalam diam. Membawa luka yang sudah dimaafkan. Namun tidak pernah benar-benar hilang.